Memang menyesal tuh ke belakangan. belakang biasanya. Sama kayak pemilih Jokowi ya Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Alhamdulillah Bang. Aduh, Sehat, saya Bang. nih manggilnya siapa nih? Uda nih ya. Ferry aja Bang. Ferry. Kalau nggak Ferry adik berarti. Ferry. Kita beberapa kali juga bersama ya. Siap. Pernah di Kompas TV, pernah di CNN ya. Nah, tapi kan saya kalau menghadapi pakar hukum tata negara ini kikuk juga. Ampun. Kita ini kan sekarang terus terang saja lagi rame nih persoal pengesahan RKUHP ya, sekarang sudah menjadi KUHP KUP baru. yang baru. Satu hal yang mungkin karena kita ini satu masyarakat beragama ya, masyarakat Pancasila, pasti persoalan-persoalan yang paling sensitif, misalnya salah satu itu adalah pasal soal zina. Nah ini Mas Ferry melihatnya bagaimana ini? Ya, ini banyak, Bang Zulfan benar ya, banyak perdebatan karena banyak faktor. Saya mau kasih alas dulu Bang, karena ini agak sensitif zina kan untuk orang Minang ini agak. Nah, saya mau kasih alasnya begini. Tidak satupun orang hukum di Indonesia, mestinya termasuk saya, yang tidak berharap ada KUHP baru produk anak bangsa sendiri. Itu harapannya. Tapi gagasan KUHP baru karya anak bangsa itu mesti dilihat juga semangat dan isinya kan begitu. Nah, saya melihat ada beberapa problematika. Bang Haris benar kalau secara prosedur ya ini agak masalah. Bukannya terburu-buru saya bilang, karena ini kan kitab sudah lama dibahas. Iya. Tetapi Bahkan pernah ditunda ya? Tertunda-tunda puluhan tahun umurnya Bang. Mungkin lebih tua sedikit saya lah daripada undang-undang ini, rancang bangunnya. Yang kita sebut terburu-buru itu adalah proses sosialisasi pembahasan beberapa pasal yang diinput dan menjadi perdebatan. Nah, ini yang agak masalah. Kalau basisnya konsep partisipasi bermakna, saya bisa katakan ini KUHP baru kurang partisipasi bermakna. Kenapa? Dalam gagasan partisipasi bermakna itu Bang, ada 3 hak yang harus dipenuhi. Hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk diterima pendapatnya, dan hak dijawab pendapatnya jika ditolak. Nah, ini yang belum ada secara formal disampaikan. Apalagi sosialisasinya itu cenderung hanya kepada figur-figur yang katakanlah menerima gagasan. Sementara yang menentang tidak diberi kesempatan secara patut menurut saya untuk menyampaikan kenapa ditolak. Nah, ini jadi problematika. Belum lagi pasal-pasal yang sensitif dan bermasalah. Ada pasal penghinaan lembaga negara. Saya sudah diskusi sama Abang tadi gimana cara buktiinnya. Lembaga negara dibawa ke dalam pengadilan begitu ya. Apakah lembaga negara tersinggung? Tidak mungkin ada lembaga negara yang kemudian bisa menyatakan dirinya tersinggung. Tetap figur orang gitu ya. Belum lagi pasal soal makar, pasal soal korupsi yang diturunkan. Nah, yang paling dibicarakan orang selain konsep living law yang akan diterapkan di banyak tempat juga soal pasal zina itu. Nah, dalam perdebatan pasal zina ini Bang, saya malah menemukan bukti baru bahwa memang undang-undang ini miskin sosialisasi. Buktinya
para pelaku usaha di berbagai daerah, terutama daerah-daerah besar seperti Bali, Jogja, mempertanyakan, ini pasal zina ini benar nggak? Karena ini akan berkorelasi dengan pengunjung yang datang. Tidak hanya orang Indonesia, tapi juga turis mancanegara. Karena bahasanya setiap orang, gitu ya. Nah, oleh karena itu harusnya memang disosialisasikan apakah ini salah pemaknaan atau publik belum mengerti maksudnya, kan butuh sosialisasi. Nah, kejutan-kejutan yang kemudian ada semacam pelarangan perjalanan ke Indonesia menunjukkan banyak orang yang belum mengerti ini, Bang, sosialisasi. Nah, soal substansinya saya tidak terlalu pakar soal perzinahan ya, Bang. Pasal ini sangat sensitif. Satu sisi saya melihat ada, saya potong sedikit. Ya. Yang pakar soal perzinahan pasti yang memutuskan, yaitu DPR dengan pemerintah. Yang pemerintah yang paling paham soal ini ya. Ya, karena itu saya bercandanya begini. Karena yang membuat pasal perzinahan begini, ya, saya yakin beliau-beliau ini tidak pernah melakukan lah. Tapi paham lah. Paham lah. Nah, jadi saya melihat pasal perzinahan di titik tertentu kan didorong oleh partai yang lebih dekat ke arah kanan ya, yang Islam, agamais begitu ya. Yang menolak ya. Yang mendukung pasal ini. Walaupun PKS kemarin memohon untuk bicara, tapi kan konteksnya bukan soal pasal ini, tapi pasal yang lain. Ada semacam transaksional saya lihat. Kelompok kanan mendapatkan pasal zina, sementara kelompok pemerintahan mendapatkan pasal makar, penghinaan terhadap pemerintahan, presiden dan segala macam. Jadi makanya kedua-duanya mendapatkan poin. Nah, soal itu menjadi pertanyaan begini, apakah ini betul-betul kebutuhan publik untuk diatur sampai urusan privatnya, sampai ke kamar tidurnya, atau ada hal lain yang mestinya perlu dipertimbangkan? Sebagai ilustrasi, itu terjadi transaksi ya, supaya orang jelas ini kenapa terjadi transaksi tukar-menukar pasal, tukar guling pasal pasal di dalam undang-undang itu biasanya kan karena ini akibat tidak adanya oposisi yang jelas di negara kita. Betul, Bang, itu betul. Ya kan itu akibatnya. Betul. Jadi hukum tata negara, konsep politik dan hukum tata negara, kalau oposan apa saja yang dikerjakan pemerintah ditolak. Apalagi didukung oleh publik pemilihnya, harusnya ditolak. Tidak ada transaksi pasal, tukar guling pasal. Jadi saya melihat ini memang kacau kita. Orang seolah-olah mengaku sebagai oposisi, tetapi melakukan transaksi. Jadi hipokritas dalam politik ya. Dalam politik itu terjadi ya. Ya, kalau kemunafikan politik dipelihara, itu dampaknya akan kemana-mana. Mungkin sekarang pemerintahan bisa membangun stabilitasnya dengan konsep hipokritas politik ini, tapi suatu saat dampaknya akan besar. Misalnya kalau KUHP begitu diterapkan, ini kan erga omnes ya, kena semua jika terkait begitu ya. Dengan undang-undang ini, suatu saat akan berdampak. Makanya Pak Sandi kemarin saya lihat kebingungan gitu ya. Mereka harus mempertahankan tingkat pariwisata yang tinggi, sementara dia baru diajak bicara setelah disahkan. Baru disadari dampaknya luar biasa, terutama penolakan di luar. Dan sebelum disahkan pun kita mendengar dari Australia banyak sekali yang membatalkan ke Bali kan? Iya, sudah ada pelarangan perjalanan dari pemerintahan Australia sampai ada kejelasan soal KUHP baru. Iya. Jadi konsepnya berlaku secara umum ya? Iya. Karena unsur-unsur pasalnya itu kan tidak setiap warga negara Indonesia, tapi setiap orang gitu ya. Setiap wilayah juga. Tidak melihat wilayah wisata atau tidak. Tidak. Jadi yang terdampak tidak hanya akan di Bali begitu ya. Tiba-tiba ada orang cek, kalau suami istri lupa bawa tanda identitas nikahnya, bisa kacau itu. Sejak kapan?
Saya enggak tahu ya Iya. Bang Sulfan, tapi saya kalau dengan istri nginap pun tidak akan pernah bawa itu buku nikah itu, karena kita merasa ya ini kita tanggung jawab masing-masing dan kita punya tanggung jawab moralitas agama di diri kita, bukan negara yang menilainya. Masa ketaatan iman, ketaatan beragama dinilai dengan pasal-pasal, itu perspektif saya ya. Jadi kami nggak pernah juga itu kalau sedang jalan-jalan bawa buku nikah. Dulu waktu awal-awal pernah Bang, waktu awal nikah bawa buku nikah karena khawatir kan nanti tiba-tiba disangka orang belum nikah, jadi bawa. Tapi setelah kita jalan nggak ada juga orang meriksa-meriksa. Tapi mungkin sejak KUHP baru saya pikir-pikir untuk bawa lagi Bang. Tapi kan kalau sudah dilihat alamatnya sama ya, itu kan udah cukup. Oh ini alamat sama, nggak mungkin kalau kita bawa perempuan lain alamatnya sama kan gitu. Bisa juga alamatnya berbeda seperti saya Bang. Istri saya Jakarta, saya di Padang Bang. Tapi KTP kan sama. KTP waktu ngurus anak sama, tapi harus pindah lagi karena bagaimanapun saya kan harian di Padang gitu. Oh, ya jadi banyak problem lah ya. Wah banyak problem Bang. Belum lagi pasal-pasal yang lain yang saya singgung tadi. Saya termasuk setuju dengan banyak pasal bagus nih Bang. Perubahan semacam revolusi konsep hukum pidana kita. Misalnya ada kategori pidana, ada sanksi kerja sosial. Itu hal-hal yang bagus menurut saya Bang. Tetapi pasal-pasal lain ini kayak tetes-tetes nila di susu sebelanga gitu. Nilai susu sebelanga itu rusak gara-gara beberapa pasal ini. Misalnya yang saya contohkan, saya setuju dengan pasal 217. Kalau presiden diserang fisiknya, itu kalau perlu disanksi lebih berat. Sebab begitu presiden diserang, ancamannya akan terganggu negara dan pemerintahan. Serang secara fisik ya? Serang fisik. Tapi 218 saya menolak Bang. 218 itu kan bicara soal sanksi terhadap orang yang menyerang harkat dan martabat presiden. Nah dalam sistem presidensial ini nggak lazim. Saya akui bahwa tidak sopan kalau orang kemudian bicara tidak patut kepada seorang besar seperti presiden, ke abang, ke tokoh-tokoh begitu ya. Tetapi itu kan masalah etis. Kalau seluruh masalah etis dipidanakan, ini jadi repot ini Bang. Nah, lagian dalam sistem presidensial tidak dikenal pengistimewaan begitu. Seperti dalam sistem parlementer yang memegang kerajaan. Ada pasal yang namanya lese-maese ya, pasal perlindungan terhadap keluarga kerajaan, kebangsawan begitu ya. Kalau dihina dikit keluarga kerajaan itu ya pidana. Karena kan mereka beranggapan bahwa raja ini adalah keturunan dewa matahari, Thailand misalnya, Jepang gitu ya. Termasuk Malaysia juga kan? Malaysia lese-maese-nya ada itu Bang. Nah, kita di sistem presidensial tidak lumrah karena presiden itu hanya primus inter pares Bang, ditinggikan seranting kata orang Minang. Jadi dia pemimpin kita bersama, kita hormati, tapi bukan berarti tidak bisa dikritik. Gitu ya. Nah presiden biasa aja tuh di mana-mana. Dalam istilah agama itu tidak maksum. Tuh, dia bukanlah orang yang tanpa dosa, tidak maksum itu. Nah oleh karena itu wajar, harus dilihat dari sisi begini Bang kewajarannya. Presiden membuat kebijakan dan kebijakan bisa berdampak ke orang di titik tertentu bisa sangat emosional merespon kebijakan itu. Dan jangan sampai dengan sisi emosional itu keluar ucapan-ucapan tidak patut, lalu pemerintah yang membuat kebijakan penjara. Akhirnya orang berasumsi karena dia tidak suka kebijakan pemerintah, dia dipenjara. Nah relasinya harus dijaga. Presiden sebagai primus inter pares tidak boleh merespon emosional juga, emosi warga negaranya dengan kemudian pidana. Yang lebih dahsyat adalah Bang, ini delik aduan. Artinya orang yang merasa dirugikan mengadukan sendiri kerugiannya agar orang lain bisa diproses pidana. Problematikanya presiden dapat melakukan pengaduan dengan surat. Bukan datang sendiri. Bukan datang dengan sendiri seperti KUHP yang lama. Di sini kemunduran nih di poin ini. Kenapa?
Dengan mengadukan sendiri, Presiden sudah merasa bahwa sebagai orang yang memimpin sudah jatuh betul harkat dirinya. Tidak tertahankan lagi bagi dia untuk melaporkan. Maka dia datang sendirinya untuk melaporkan. Di titik tertentu dia harus siap menerima resiko. Pernyataan Presiden kok gitu, datang sendiri. Dia akan merasa malu begitu ya, datang sendiri ngurus. Dulu Presiden SBY pernah tuh datang sendiri, kasus penghinaan terhadap keluarga dan istrinya lah gitu ya, status dan segala macam, datang sendiri karena sudah tidak tertahankan lagi. Nah ini kan di sisi tertentu bagaimanapun Pak SBY pasti ragu kan. Nah itu mencegah buruknya relasi antara pemerintah dan warga negaranya. Jadi pengaduannya tidak boleh tertulis. Besok kalau ada yang tersinggung pendukungnya buat tulisan, laporan, diminta saja Presiden nanda tangani. Karena tidak datang, tidak ada rasa malu di depan publik, tanda tangan. Akhirnya akan banyak orang yang kemudian terpidana hanya kemudian di satu sisi terbawa perasaan dengan kebijakan negara. Contoh misalnya, ini contoh Bang, banyak pegawai negeri yang sekarang merasa tidak nyaman dengan konsep pemindahan ibu kota. Ngomong Presiden bisa macam-macam, tidak tertahankan lagi keluar di medsos. Lalu itu dipidana. Kenapa mereka marah? Sederhana Bang, pindah ke IKN, kontrak rumah atau kredit rumah sudah nanggung berbayar, harus pindah ke IKN. Orang merasa ada sisi emosionalnya yang kemudian dirugikan, dan emosional itu bisa meluap dalam bentuk ucapan. Jadi tidak pas pasal-pasal begini. Saya yakin Bang, kalau pasal-pasal bermasalah ini dihilangkan, dihapus, KUHP ini top gitu ya. Cuman ya pasal-pasal bermasalah ini yang menjadi nila di susu sebelanga itu. Ya akhirnya upaya itu kan harus ada judicial review ya ke MK ya. Pilihan satu-satunya yang konstitusional. Kecuali Presiden dan DPR punya kesadaran, ini sudah ditolak nih. Sudah ada podcast Bang Zulfan dan Ferry Amsari bicarakan itu, bisa di legislative review. Ya kerjaan abang lah dulu ya, menghapuskan beberapa pasal tertentu, atau pemerintah yang menginginkan dibahas ulang lalu dihapuskan. Kalau judicial review itu memang tidak ada respon dari pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, lalu dipilih cara pengadilan. Cuma repotnya begini Bang. Asumsi publik tuh begini, kalau nanti ada judicial review, jangan-jangan pemerintah dan DPR dimenangkan, sebab hakim takut diaswantokan. Ya, dan selalu kan seperti itu ya. Nah, soal 20% threshold misalnya, itu juga kan nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Dengan alasan berbagai macam. Katanya harus partai politik. Partai politik pun mengajukan, tetap aja kalah kan? Karena kan ikut membahas undang-undang. Persoalan Pak Aswanto itu yang dikhawatirkan, karena pernyataan Pak Bambang Pacul, pemberhentian Pak Aswanto itu disebabkan karena beliau tidak sesuai putusannya dengan keputusan DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Jadi asumsi orang, karena dia adalah hakim NK yang diajukan oleh DPR. Asumsi orang kalau DPR bisa mecat langsung tiba-tiba begitu, yang lain juga bisa dipecat dong. Termasuk Presiden. Ya gitu ya. Nah, kalau kita mengajukan ini, jangan-jangan hakim pada nggak enak sama pengusulnya, pengajunya ya. Nanti diberhentikan atau tidak. Nah, ini problematika juga yang menyertai pembahasan KUHP yang baru ini. Ya, jadi persoalan hukum kita ini kan, KUHP ini kan kita bicara di ujung ya. Tetapi kan pada aspek hulunya ini juga harus kita selesaikan. Salah satunya misalnya mengenai hakim, apakah Mahkamah Agung atau MK ya, ini kan nggak boleh lagi diusulkan oleh institusi negara. Presiden ada usulnya, kemudian MK juga, MA juga mengusulkan ya. Lalu DPR juga mengusulkan. Jadi kalau menurut saya memang ini harus diselesaikan, dicari jalan ya. Bagaimana ini diusulkan oleh publik, iya kan? Ya, menarik. Kalau secara konstitusional gagasan yang abang sebut itu ada dan bisa.
Niat saja yang belum, Bang. Karena bahasa pasal 24C itu diajukan oleh 3 oleh DPR, 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh Presiden. Bahasanya itu diajukan, Bang. Tidak diseleksi. Yang terjadi selama ini proses seleksi oleh DPR, MA, dan Presiden. Nah, usul teman-teman waktu itu kalau tidak diseleksi di Komisi Yudisial, ada mekanisme lain untuk proses seleksi itu. Dan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung hanya konfirmasi. Lalu setelah konfirmasi diajukanlah kepada Presiden untuk dilantikkan begitu. Nah, gagasan Abang soal publik itu banyak dan menarik, disebut sebagai Californian demokrasi itu, Bang. Gagasan melibatkan publik. Cuman kayaknya di politik kita belum lumrah itu, Bang. Kepentingan terlalu banyak. Terlalu besar, terlalu banyak. Partai kita pun terlalu banyak masih ya. Masih terlalu banyak. 17 lagi sekarang. Ini turun dikit lah. Ya. Tapi kan kalau yang lolos ini di atas 9 lagi, kan kemarin 9 threshold-nya kan. Nah, kalau ini bisa di atas seperti masuk lagi Partai Gelora, ada Perindo, ya kan. Kalau bisa di atas 9 lagi, mungkin 11 atau 12 partai, wah tambah banyak lagi. Tambah keributan baru, apalagi yang Abang bilang itu jika oposisinya tidak jelas. Itu membuat sistem presidensial kita tidak efektif. Aroma parlementernya terlalu terasa itu, Bang. Jadi parlementer malu-malu ya. Malu-malu ya. Atau presidensial tidak tahu malu. Wah, itu kita kasih judul menarik. Jadi kalau menurut Mas Ferry ya, kalau kita lihat kenapa sih DPR dan pemerintah ini kayaknya harus terburu-buru sekali untuk mengesahkan ini? Faktornya memang masih membingungkan ya, Bang. Karena kami menyebutnya model fast track legislation ya, membuat peraturan perundang-undang terlalu cepat, terburu-buru. Model ini selalu disebut model yang banyak kepentingan. Meskipun di dalam Undang-Undang 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, DPR dan pemerintah membuat konsep namanya regulatory impact analysis. Analisa terkait dampak pembentukan peraturan perundang-undangan. Sama ada istilahnya ROCP, ini panjang diceritakan. Yang sederhananya, RIA ini menggagas suatu konsep analisa terkait dampak ekonomi dan sosial dalam pembentukan undang-undang. Nah, sejauh ini RIA ini tidak pernah dipakai oleh pembentuk undang-undangnya sendiri. Baik pembuat KUHP, yang lain-lain ya, MK, Minerba, KPK, dan segala macam. Padahal biangnya sudah ada. Sebelum RIA itu ada metode penelitian juga yang disebut dengan naskah akademik. Nah, selama ini itu cuman Bang, formalitas. Tidak ada kejelasan bagaimana supaya bentuk undang-undang ini tidak terburu-buru, betul-betul membesut dari publik dan diperjuangkan oleh ini. Nah, motifnya bisa banyak, motif kepentingan. Besok akan ada pasal-pasal yang untuk DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung yang bisa kemudian menahan kritik publik. Jadi kalau mereka merasa ini penghinaan terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara, mereka bisa menulis surat melalui pimpinan melaporkan seseorang. Bayangkan, Bang, untuk melaporkan Ferry Amsari misalnya, kalau saya suatu waktu terpeleset, mohon ditolong juga, Bang. Kalau saya terpeleset ucapan, tiba-tiba harus rapat anggota DPR untuk menyatakan ke pimpinan, ini orang harus dilaporin nih. Bayangkan berapa uang negara untuk cuman memenjarakan satu orang gitu ya. Dan aneh saja bagi saya, undang-undang untuk publik malah digunakan untuk memenjarakan publik. Jadi kepentingannya bisa sangat banyak terkait lembaga, marwah orang yang merasa terganggu, bahkan untuk membungkam kritik, Bang. Ya, selain itu yang Mas Ferry ya juga menolak keras. Artinya tidak, tadi udah sepakat kita ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi alasan
apalagi yang membuat Mas Ferry ini menolak ini undang-undang ini? Ya, satu dari segi formalitas, proseduralnya bermasalah, saya sudah sampaikan tadi, Bang. Yeah. Satu lagi soal materi muatan. Materi muatannya itu tidak berkesesuaian dengan konstitusi. Misalnya teman-teman jurnalis bisa bahaya nih dengan KUHP baru. Karena bentuk penghinaan itu bisa macam-macam. Padahal perlindungan terhadap teman-teman jurnalis itu ada di pasal 28F Undang-Undang Dasar. Semua orang berhak mendapatkan informasi dan mengelola informasi dan menyebarkan informasi itu ke dalam berbagai media yang mereka miliki. Jadi kayak kita nih, media informasi nih, kita merasa ada yang salah, kita sampaikan. 3 tahun lagi ini bisa jadi pidana, Bang. Nah, ini ada banyolan. Bagaimana bisa mendeteksi daya laku KUHP ini terhadap kemerdekaan publik dalam menyampaikan pendapat. Yeah. Kata anggota DPR, nggak semudah itu. Nah, kita merasa semudah itu. Sepanjang kemudian aparat negara merasa bahwa ini bisa dipidanakan. Karena ciri-ciri proses yang sulit itu tidak ada di dalam KUHP ini. Proses berjenjang seperti apa sebuah tindak pidana bisa diproses atau tidak diproses. Kalau di negara lain ada yang namanya Miranda Rules. Kalau seandainya tidak terucapkan hak-hak orang, maka dia tidak bisa diproses. Bahkan kalau di pra-peradilan dia akan bebas. Kita nggak ada Miranda Rules-nya. Wong kalau pencuri motor ditembak saja kakinya itu sudah jadi rahasia umum kan. Nah, tidak ada syarat-syarat dalam pemberian hak orang itu akan menyebabkan penggunaan pasal-pasal KUHP ini akan sangat luas, sangat liar begitu ya. Yeah. Dan itu termasuk yang saya khawatirkan karena banyak kok pasal-pasal di konstitusi yang diabaikan gitu ya. Iya, yeah. Jadi saya lihat ini kan konstitusi memberikan kebebasan hak bicara, hak berpendapat ya. Tapi ini kan dibatasinya luar biasa ini. Itu juga pasal ini, Bang, yang Abang singgung itu pasal penyampaian pendapat di depan umum. Yeah. Ada 2 kondisi, harus dilaporkan dan tidak boleh ada kerusakan fasilitas umum. Ini saya tidak mau mengatakan Bang Zulfan pasti juga punya pengalaman bahwa waktu kuliah kan kita rajin lah turun ke jalan gitu ya. Nah, seringkali tidak sempat diberitahukan karena teklapnya baru tadi malam. Nah, kalau dilaporkan malah di lapangan disuruh enggak, tunggu dulu kita izinkan atau tidak. Itu fakta di lapangan. Loh, katanya Undang-Undang 9 tidak ada izin. Hanya pemberitahuan. Sama dengan KUHP sekarang. Tapi di lapangannya dipaksa izin, belum izinkan. Nah, seringkali juga setelah di lapangan yang membangun kerusakan itu bukan mahasiswa. Tapi orang lain di luar barisan mahasiswa. Tiba-tiba ditangkap karena alasan itu. Nah, yang seperti ini seolah-olah tidak menjadi pertimbangan dari pembentuk undang-undang. Mestinya kemerdekaan menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan itu sebagaimana ketentuan pasal 28 harus dijunjung tinggi. Tugas negara carikan ruang misalnya. Kalau mau demo di DPR ini tempatnya, ini caranya, tidak kemudian memaksakan ada unsur-unsur yang potensial membawa orang yang merusak juga. Misalnya kalau contoh yang sering dipakai anggota DPR, kalau ada mobil ambulan lewat terhalang, itu akan bisa jadi pidana karena menyebabkan terganggunya fungsi layanan umum. Padahal mestinya sudah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang bahwa cenderung akan ada tiba saja ambulan yang belum tentu ada isinya. ini jadi rahasia umum lah ya. Harus dijelaskan kan? Iya. Bisa isinya batu, entah apa. Pengalaman kan gitu. 2019. Waduh, jadi kita kembali lagi sejauh mana secara spesifik ya, Mas Ferry melihat misalnya persoalan transaksi pasal-pasal ini. Iya, karena ada pasal-pasal yang saya curigai transaksi, Bang. Misalnya pasal ini mulai ketuan kalau tidak salah 603, 604, 605.
pasal yang terkait tindak pidana korupsi. Mm. Pasal ini bisa disebut pasal transaksi karena ada penurunan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Mm. Dan pasal ini punya dampak lanjutan, Bang, ketika diberlakukan 3 tahun. Ada di aturan peralihan yang mengatakan bahwa kalau seseorang sedang diproses lalu diberlakukan KUHP yang baru, maka pengadilan akan menggunakan pasal yang paling meringankan. Ini sedang jalan nih, Bang. Kita masih pakai KUHP lama, tiba-tiba masuk 2025, lalu diberlakukan KUHP. Maka pengadilan sejak dari perkara itu berjalan akan mengabaikan pasal yang memberatkan terdakwa. Ya. Nah, artinya kalau terdakwa tindak pidana korupsi disidangkan 2025 dengan KUHP lama, tiba-tiba disahkan KUHP baru menjelang putusan, maka yang dipakai dalam putusan adalah pasal KUHP baru, yang artinya sanksi pidananya diringankan. Ya. Nah, ini satu hal yang mungkin bisa dinilai ada motif transaksional juga bagi pembentuk undang-undang yang khawatir kader-kadernya ya mungkin akan mengalami proses persidangan. Minimal sekarang kalau sedang ada proses penyidikan, maka mungkin saja persidangannya akan mendekati 2025. Apalagi kalau korupsi masif. Nah, ini akan menguntungkan kan, karena hanya minimal 2 tahun dan lanjutannya. Nah, bagi saya ini ada motif transaksionalnya juga, gitu ya. Nah, belum lagi pasal-pasal yang berkaitan dengan delik makar, penghinaan terhadap presiden, wakil presiden. Itu nuansanya bukan tidak mungkin ada keinginan dari istana yang menghendaki pasal-pasal seperti ini. Walaupun tentu saja kalau kita bicara kondisi normal demokrasi, Pak Presiden Jokowi tidak akan terlindungi lagi dengan pasal ini. Mudah-mudahan ada presiden yang baru begitu ya. Tetapi setidak-tidaknya ada motif kalau kemudian transformasi kekuasaan dilanjutkan oleh pengikut atau partai Pak Jokowi juga. Ini yang selama ini dialami oleh Pak Jokowi tidak ingin dialami oleh presiden berikutnya yang bagian dari kekuasaan beliau. Tapi menurut saya itu tidak sehat, tidak sadar dengan konsep sistem presidensial. Presiden itu memang harus sabar. Bung besar saja dihina, santai saja begitu ya, jadi bahan tertawaan oleh beliau. Nah, pembelajaran kita adalah mestinya ada peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berkonstitusi. Presiden itu bukanlah sosok maksum seperti Abang bilang. Dia harus siap ya dihina dan dicaci, sekaligus juga tidak membusung dada ketika dipuji, karena dia sudah biasa dimakan oleh caci maki juga tidak. Nah, presiden itu maka disebut salah satu negarawan karena harus siap dicaci dan dimaki dan tidak membusung dada karena dipuji. Nah, gara-gara pasal ini nanti akhirnya presiden mau mendengar pujian saja itu, Bang. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memposisikan dirinya itu tadi di samping persoalan siap dicaci maki, dia memang harus jadi dirinya gitu. Jangan tergantung pada faktor luar dirinya kan. Oke, saya ini begini gitu loh. Kalau saya tergantung luar berarti kalau tergantung pujian dan cacian. Ya jangan kayak Ferry Amsari, Bang, dipuji ngembang hidung, Bang. Jangan, presiden nggak bisa begitu. Dia harus melihat berbagai hal dengan lebih tepat, gitu ya. Kalau dipuji dia lihat faktornya apakah ini kepentingan transaksional atau tidak. Dikritik apakah ini bagian dari sifat sayang warga negara terhadap presidennya atau tidak. Gitu. Tapi kita kalau pendekatannya seperti itu, ya seorang calon presiden ini atau presiden harus belajar tasawuf lagi. Ya. Kalau presiden nggak belajar tasawuf nggak bisa posisi itu. Pasti rata-rata senang dipuji dan marah kalau dikritik atau dicaci maki. Iya, tasawuf itu yang sebenarnya kalau konteks ilmu modernnya falsafati ya, filsafatnya duduk begitu ya. Dan negarawan apalagi jadi presiden mestinya sudah duduk itu, Bang. Ya, makanya saya pernah mendirikan Aliansi Tasawuf Indonesia. Wah, berat nih, zikir-zikir aja kerjanya. Zikirnya harus Phil Colby ya. Ya,
Jadi dua, dia tasawuf positif namanya. Jadi dia bergerak di rakyat, tapi malam hari dia bersama Tuhan. Wah. Ini. Persis dengan cerita Suhogi soal tabiat intelektual itu, Bang. Katanya Rocky Gerung akan agak menuju ke situ sekarang. Ini ada yang pendapat kah? Baik dari ahli hukum ataupun ya aktivis-aktivis di masyarakat itu beranggapan bahwa sebenarnya KUHP yang kita buat baru ini lebih buruk dari Belanda ya, Bang, kolonial. Masih jadi gini, bukan lebih buruk tapi masih berbau kolonial juga gitu ya. Iya. Saya merasakan aroma kolonialnya itu ya di pasal-pasal itu tadi. Pasal 218 itu misalnya soal delik harkat dan martabat presiden itu persis seperti delik yang lama terhadap penghinaan kepala negara begitu ya. Yang sejarahnya tidak mau ibu bapak bangsa kita mengkritisi Ratu Belanda, Gubernur Jenderal Belanda dan pihak-pihak penguasa lainnya. Jadi nuansanya sangat kolonial nih, Bang. Ternyata pasal itu setelah 300-an tahun hidup lagi. Ya. Padahal kita sudah bermimpi Wetboek van Strafrecht KUHP lama buatan Belanda ini, nilai-nilai kolonialnya dibasuh dan dihilangkan dari KUHP yang baru. Lama-lama hidup lagi, tumbuh lagi dengan alasan kalau kemudian pimpinan negara lain saja bisa dipidanakan kalau dihina di sini, apalagi kepala negara sendiri. Loh, itu relasi yang berbeda, Bang. Satu pimpinan negara lain, satu warga negara kita. Ada format diplomasi di dalamnya untuk melindungi warga pimpinan negara lain masuk ke negara kita. Dan ada sisi relasi yang tidak pas karena mereka ini berjarak, warga negara kita dan pimpinan negara lain. Sementara presiden adalah warga negara kita, warga negara Indonesia adalah bagian yang mereka harus lindungi. Ini malah mereka penjarakan. Jadi nuansa kolonialnya memang sangat kental terasa. Jadi sama kayak cerita Ashabul Kahfi ya. Nah, itu. Udah 300 tahun tidur, hidup lagi. Nyambung aja nih. Gua lama-lama jadi filsafat juga. Siap. Jadi kalau kita lihat kan jelas bahwa pengesahan ya, penerapan nanti KUHP ini itu sangat merugikan masyarakat ya. Sangat merugikan masyarakat di banyak sektor. Karena Abang bilang tadi oposan dan pemerintah sudah bergabung dengan kepentingan masing-masing. Itu. Saya kira memang kesadaran dari partai politik ini juga harus tinggi ya. Bahwa memahami oposisi itu apa sih. Nggak mungkin kalau kita bicara oposisi ada transaksi. Ini kan hampir rata-rata nih transaksi gitu ya. Di dalam lembaga DPR kita antara pemerintah dengan DPR itu kan terjadi. Pengalaman saya juga kan menyatakan demikian. Misalnya satu contoh ya, ini kita bicara transaksi tadi. Mengapa undang-undang minol itu minuman beralkohol itu tidak bisa diputuskan? Ya kan ya karena transaksi itu tidak terjadi. Gitu loh. Karena saling masing-masing berpegang kepada prinsipnya kan. Gitu. Jadi itu kalau kita lihat banyak sekali undang-undang tembakau kan juga begitu. Menghilang pasal-pasal di minol itu dikaitkan dengan KUHP bisa tuh Bang. Kan ada pasal 424. Maka kalau dibaca pasal 424 itu minuman beralkohol sudah dipastikan tidak mungkin dilarang itu. Yang dilarang itu kan menambahkan minuman kepada teman kita yang mabuk. Nah, jadi besok kalau ada teman yang mabuk, bartender atau kita kasih tambahan minuman, itu pidana itu. Itu sangat lucu itu pasal itu. Jadi polisi akan melihat begitu ya, siapa yang mabuk, ditambah nggak sama temannya, pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan. Jadi memang detail, tapi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, nggak perlu juga begitu ya. Iya. Bagaimana kalau dilihat kadang-kadang kan DPR ini mengaku bahwa
dan pemerintah juga merasa bahwa sudah bolak-balik melakukan sosialisasi, menampung masukan dari masyarakat. Apa benar ini? Ya, kalau paket undang-undang pidana ini atau kitab hukum pidana ini sudah dibahas puluhan tahun, iya Bang. Jauh sebelum Pak Muladi sudah dibahas, pemimpinnya sekarang berganti lagi, terus berganti ya. Dan di zaman Pak Wamen sebenarnya ini ditegaskan karena basic beliau itu kan hukum pidana. Dia berharap juga ada legasi ke dia, apalagi perintah istana gitu ya. Nah, cuman pembahasan yang lama ini tidak menjadi punya korelasi dengan soal terburu-buru atau tidak. Pembahasan yang lama itu kan di tingkat teorinya, Bang. Jadi para pakar pidana bahas bertahun-tahun, masuk pasal pasal sihir ini. Lalu diperdebatkan panjang lagi, dikeluarkan masuk lagi gitu ya. Lalu ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual, masuk keluar lagi, masuk dan segala macam perdebatannya. Nah, pembahasan di tingkat elit memang lama, Bang. Tetapi di tingkat sosialisasi, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dan kepentingan undang-undang ini tidak terjadi lama, bahkan sangat cepat. Yang terjadi itu sekali lagi tingkat elit dalam artian para teoritik, DPR begitu ya, pemerintah dan kampus-kampus saja. Padahal kan Indonesia dan tidak ada tim juga yang dibentuk oleh pemerintah kan? Oh ada Bang, tetapi ini sebenarnya off the record tapi nggak apa-apa dibuka di sini. Saya ingat satu waktu dihubungi orang untuk menjadi pembicara membahas kitab ini. Tapi tiba-tiba berganti ini nama. Lalu saya dengar desas-desusnya karena si FA itu menolak harus dicoret. Nah, ini artinya kan diskusi hanya ke wilayah yang setuju saja. Nah, ini problematika kalau menampung aspirasi hanya kepada yang setuju, hasilnya ya kepentingan yang setuju saja, yang tidak setuju tidak akan tertampung. Ya, kualitasnya juga kan apa yang dihasilkan juga tidak memadai sesuai dengan target ya. Iya. Makanya saya bilang begini Bang, kalau tidak ada pasal-pasal yang bermasalah ini udah bagus nih. Tapi gara-gara pasal-pasal yang bermasalah ini hilanglah kebagusan kitab ini. Makanya saya mengistilahkan pepatah kita ya, rusak susu karena nila setetes itu. Setetes nila dalam rusak susu sebelanga gara-gara ada setetes nila gitu ya. Itulah problem apa? Karena tidak melihat persoalan secara komprehensif ya. Harusnya kan yang kita ini undang-undang ini kan dibuat bukan hanya untuk kepentingan melindungi pemerintah, tapi kan untuk juga melindungi rakyat. Ya. Saya lebih cenderung bilang begini Bang, undang-undang itu dibentuk untuk melindungi rakyat. Ya. Sebab yang berkuasa tidak perlu dilindungi, dia sudah punya kuasa Bang. Ya. Karena konsep kuasa itulah maka dia dibatasi. Salah satu pembatasannya lahirlah undang-undang. Konsep undang-undang itu sendiri lahir untuk membatasi dominasi kekuasaan raja. Jadi raja itu dulu adalah hukum ya. I am the law katanya kan. Hari ini dia hukum, besok pagi dia dimaafkan. Hari ini dia maafkan, besok pagi dia dihukum hanya karena ucapan raja. Ya ini kita kan kembali kepada masa Fir'aun sebenarnya. Ya Fir'aun kan begitu. Dia tidak cukup sebagai raja, tapi dia ngaku sebagai Tuhan. Nah, yang tidak bersujud kepada dia dihukum mati semua. Gitu ya. Nah, jadilah Fir'aun sebagai Tuhan. Fir'aun kitab undang-undang hukum acara. Off the record. Jadi ya kalau soal Fir'aun tadi jadi Tuhan nggak apa-apa, itu kan ucapan saya. Itu apa itu Bang? Kajian agama itu. Kajian agama. Dibolehkan, yang dilarang cuman komunisme, Leninisme. Marxisme nggak ya? Marxisme, Leninisme, komunisme. Tapi lucu itu kalau Marxisme dilarang. Marxisme kan filsafat. Filsafat dan dipakai di banyak negara. Termasuk juga ekonom-ekonom tertentu pakai itu. Iya. Kalau Leninisme, komunisme itu lain lah ya. Itu sudah ideologi negara kan. Iya. Kalau kita tadi
pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mas Ferry ya, kita melihat apakah jalan ini nanti undang-undang ini? Berat ya. Biasanya undang-undang yang bermasalah itu bisa jalan dengan cara-cara otoriter juga, Bang. Dipaksakan. Dan orang baru merasakan dampak rusaknya undang-undang setelah terdampak kepada dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Nah, pada titik itulah ketika undang-undang ini dipaksakan, orang akan mulai bersuara, marah, dan melakukan tindakan-tindakan di luar jalur hukum tertentu. Nah, makanya sebelum kemudian orang begitu marah karena terdampak dengan pasal-pasal seperti ini, ada baiknya memang harus dipikirkan untuk revisinya. Saya melihat memang akan sulit ya untuk kemudian menggunakan beberapa pasal bermasalah ini. Contohnya tadi saya bilang, Bang, secara praktik saya nggak bisa mengerti itu bagaimana lembaga negara merasa terhina itu. Apakah Zulfan Lindan merasa kalau sedang di lembaga negaranya dihina, lalu dia berhak mengatakan lembaga ini dihina. Padahal lembaga itu sendiri benda mati, Bang, yang tidak mungkin punya perasaan. Nah, bagaimana menjelaskan ke pengadilan bahwa terbukti dia telah menghina lembaga negara? saya tidak mengerti itu. Kalau bagaimana dia cara menghina person itu lain lagi. Lain lagi person itu. Person kan punya perasaan. Ini sebenarnya ingin melindungi diri. Nah, ya kan, pura-pura. Tapi mau pakai cara berbelok. Ya, ini aja. Ini kalau saya lihat begitu, ingin melindungi dirinya, tapi pakai lembaga negara kan gitu. Nggak mau disebut dia mau dilindungi dari kritik orang, pakai lembaga negara. Rupanya lupa lembaga negara bukan manusia. Kan? Itulah. Jadi apapun kalau kebohongan itu tetap terbongkar. Nanti ketahuan juga. Kayak orang janji datang ke kantor ini pagi, alasannya nonton bola, Bang. Rupanya ingin makan siang. Ya, jadi kan banyak kita lihat sejumlah negara ya, termasuk PBB juga kan mengkritik nih KUHP kita ini. Jadi relevan nggak nih kritik-kritik dari luar dan PBB ini kepada kita? Tentu pemerintah kita harus sadar bahwa kritik dan masukan lembaga-lembaga internasional atau publik di luar itu ada kaitannya dengan kepentingan mereka, perasaan mereka. Mereka mau datang ke Bali, ke daerah lain, merasa terancam. Nah, ini juga harus disadari oleh pemerintah kita, sosialisasi kurang juga. Karena mereka bagian yang terdampak. Kedua, yang mereka kritik itu soal dampak hak asasi manusianya. Dan demokrasinya. Ya. Hak asasi manusia itu berimbas ke demokrasi, misalnya di pasal 218 tadi, yang harkat martabat presiden, gitu ya. Ada ketentuan yang kemudian melarang soal hak untuk menyampaikan pendapat, begitu ya. Nah, itu kan melanggar hak asasi manusia. Ada hak privasi orang. Di banyak negara sulit sekali hak privasi itu diintervensi negara. Bukan karena mereka tidak beragama, Bang. Pembuktiannya yang sulit. Apakah betul masuknya negara ke dalam kamar tidur itu bisa menyatakan bahwa negara telah melindungi kepentingan orang banyak? Nah, ini agak berat pembuktiannya di pengadilan. Karena bagaimana kalau bangunannya asumsi-asumsi? Dalam konteks hukum Islam saja, Bang, pendek pengetahuan saya soal hukum Islam, dibutuhkan 2 saksi yang valid, melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa itu. Nggak bisa dia ya tiba-tiba gerebek kamar orang, lalu menyatakan orang ini telah bersinah. Nggak boleh, harus melihat betul. Nah, bayangkan itu. Dan itu kalau laki 2, perempuan 4 ya? Perempuan 4. Kalau ternyata nanti ketemu 1 laki-laki dan perempuan 2, tidak berlaku itu. Dan kalau dia bilang, kamu tahu dari mana saya ngintip, kenal lagi dia. Kok intai pula orang. Setelah orang mau berbuat pidana, baru Anda semacam jebakan. Harusnya dia ingatkan agar orang tidak melakukan pidana, misalnya kan begitu ya. Tapi kan bagi politisi kita, kalau konteks itu hanya berlaku ketika sama KPK. Kenapa intai-intai? Kan harus diingatkan. Tapi kalau sudah pasal perzinahan malah diberlakukan gitu ya. Jadi ya itu akan berat. Kesadaran mereka tidak hanya soal
bukan mereka tidak punya agama, tidak punya cara pandang yang ada nilai-nilai moralnya. Saya juga bertanya ke teman-teman yang mendalami pasal-pasal ini, apakah dalam konteks pasal privasi begitu ya, ini penegakan norma agama, norma susila, sosial, gitu, atau norma hukum? Saya candanya begini, ini norma DPR dan pemerintah. Sebab norma ini betul-betul mereka patuhi. Mereka tidak pernah berzina, tidak pernah minum alkohol. Maka dengan kehebatan mereka yang maksum itulah lahir pasal-pasal ini. Karena di norma agama ada batasan-batasan tertentu khusus. Dan kalau saya ini karena disinggung soal agama sama Ustadz Zulfan Lindan, saya ingat betul kajian soal itu karena berkaitan dengan hak asasi manusia ya, salah satu kajian yang saya dalami. Di pasal zina itu tidak ada penghukuman sampai pelaku yang meminta hukuman. Saya ingat peristiwanya ya, seorang perempuan mengaku telah melakukan zina, datang ke Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya. Oh, ditanya dulu, tidak, Anda sedang hamil. Sedang hamil? Iya. Oh, kalau gitu nanti lahirkan dulu. Melahirkan. Lalu setelah lahir datang lagi, sudah melahirkan, hukum saya. Kata Nabi, lahir anaknya, susui 2 tahun dulu. 2 tahun nyusui, sudah besar anaknya, baru dia datang dan dihukum. Bayangkan prosesnya itu, Bang. Pertanyaan saya, di Indonesia ada nggak orang berzina ngaku dan minta hukum? Itu ya. Itu akan sulit begitu ya. Bagaimana konteks ini dikatakan sebagai norma agama, ya? Padahal norma agama konteksnya berbeda. Ini harusnya jadi norma bernegara, ya. KUHP ini. Nah, saya tidak ingin berdebat panjang-panjang gini sebagai orang Sumatera Barat, saya takut nanti malah pengetahuan agamamu kurang. Betul, pengetahuan agama saya kurang, karena itu konsepnya harus pengetahuan norma hukum negara. Tapi kan kita bicara agama ini ilustrasi aja. Ya, betul. Bukan mendiskusikan secara mendalam. Betul. Iya kan? Ini gara-gara dipancing oleh bukan dipancing sebenarnya. Ini gara-gara kita nonton bola. Jadi kaitannya dengan pasal-pasal baik perzinahan, penghinaan, ini kan ada delik aduan. Ini memang lazim nih. Lazim ada pasal-pasal delik aduan itu ya, dulu dari karena orang yang merasa dirugikanlah yang berhak untuk melaporkan. Negara tidak bisa mengintervensi kerugian orang. Misalnya ini diperkosa, lalu negara menghukum, enggak. Itu harus korbannya merasa, dia yang harus melaporkan. Makanya dia disebut delik aduan, dia yang merasa dilecehkan. Dia ada perasaan orang. Nah, heran kalau perasaan orang diwakilkan orang lain. Sekarang begitu di KUHP baru. Nah, negara mengintervensi itu. Maka di titik saya tidak ingin menyatakan dukung berzinalah, tidak. Saya hanya mengimajinasikan bagaimana delik ini diterapkan dalam pembuktian. Nah, jangan-jangan orang dulu yang lebih soleh dari kita itu sudah tahu problematika pembuktiannya sehingga tidak menerapkannya di dalam pasal-pasal hukum positif. Nah, karena mungkin nanti akan berat itu ngakunya delik aduan tapi yang mengadu orang lain gitu. Nah, ini jadi masalah. Mungkin teman-teman hukum pidana lebih jago soal ini. Saya cuma belajar 1-2 soal pidana, dan kalau korelasikan dengan hak konstitusional memang ini akan berat ceritanya. Kalaupun ini memang ada peralihan konsep delik aduan ke delik aduan dan plus aduan orang lain gitu, Bang, keluarga atau anak atau orang tua, maka jelaskan dulu kepada kita konsepnya. Kalau perlu dipraktikkan dalam semacam konsep yang imajinatif ya. Bagaimana cara membuktikan kalau dia delik aduan tapi yang mengadu orang lain. Ini ada cerita nih. Pengalaman sih, bukan cerita sebenarnya. Pada raja-raja zaman dulu itu kan kalau musim dingin, mereka berhubungan suami istri ya. Katakanlah begitu. Tapi kan kalau mau
sholat subuh itu kan harus junub dulu. Karena kedinginan si raja ini, maka bukan dia yang mandi junub, dia suruhlah pembantunya yang mandi junub. Itu kan mewakili dia untuk itu jangan-jangan mengambil contoh dari situ. Contoh. Nah. Ada perwakilan ya. Aduh, konsep itu betul-betul konsep keterwakilan ini. Nah, itu beratnya Bang, perasaan orang diwakilkan oleh orang lain itu. Nah, memang ini yang harus dijawab oleh pembentuk undang-undang. Jadi kita mengkritik, menyampaikan bukan tidak mendukung ada KUHP baru, tapi kita mau katakan jangan sampai ini jadi undang-undang yang terpleset baru disadari. Ini mohon maaf kepada pembentuk undang-undang. Kita itu kadang-kala mengkritik karena sudah ada buktinya. Contoh Bang, undang-undang IKN itu belum umurnya 1 tahun, sudah direvisi lagi. Baru sadar ketika dipraktikkan salah, gitu. Ada yang salah, sehingga perlu ditambah. Jangan-jangan KUHP juga begitu, dibuat aja dulu, pokoknya ada legacy gitu ya. Lalu begitu praktik, berantakan semua. Dan yang mereka lupa, pembentuk undang-undang lupa adalah ini KUHP, ini ada upaya ya pembatasan hak orang, tidak hanya hak hak untuk bebas merdeka keluar rumah dan lain-lain, tapi juga hak untuk hidup loh, ada hukuman matinya. Bayangkan kalau orang sudah dihukum mati dengan KUHP baru, ternyata ada konsep yang salah, disadari kemudian. Sama dengan kesalahan orang Amerika terkait aborsi, 200 tahun baru kemudian orang bicara konsep baru begitu ya. Lalu tiba-tiba puluhan tahun setelah itu disadar kan orang bahwa konsep lama lebih benar. Karena apa? Tingkat angka aborsi orang di dulu itu rendah. Sehingga jumlah orang produktif bagus. Nah, sekarang orang Amerika sadar aborsi terlalu tinggi katanya. Akibatnya tingkat produktivitas orang rendah. Karena tidak ada orang-orang baru lahir. Nah, jangan sampai KUHP kita begitu ya. Tiba-tiba sadar ini salah, orangnya sudah meninggal begitu. Mau dihidupkan lagi nggak bisa. Diwakilkan lagi oleh raja tadi. Jadi tadi kan ada beberapa jalan ya untuk kita melakukan revisi. Mahkamah Konstitusi, kemudian DPR sendiri merevisi. Secara hukum ada jalan lain nggak? Jalan konstitusional itu kan hanya beberapa ya. Kalau executive review tidak mungkin karena pembentukan undang-undang 2 kesepakatan lembaga. Yang memungkinkan itu legislative review kalau pembentuk undang-undang sadar. Lalu kedua judicial review, peradilan yang membatalkan atau menambahkan atau mengurangi isi ketentuan undang-undang. Ada langkah lain tetapi itu tidak konstitusional. Langkah lain itu misalnya ada some primary forces ya, ada kekuatan yang membangkang gitu ya, terkait pembangkangan sipil ya. Pembangkangan sipil saya tidak merekomendasikan ini karena cekcok antar bangsa ada, tetapi pembangkangan itu bisa saja muncul kalau orang sudah merasakan ketidakadilan yang luar biasa. Nah, jangan sampai pemicunya salah satunya KUHP. Karena saya ingat 2019 itu massa yang turun luar biasa, tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia yang jumlahnya luar biasa. Hari ini tidak tahu kenapa mungkin sudah dapat janji-janji manis semua sehingga tidak terlalu banyak yang demo dan Tetapi saya yakin kalau mungkin praktik di lapangannya ke depan, masalah ini akan menimbulkan kemarahan baru lagi. Ya kita lihat mahasiswa pun biasanya kan kalau ada kayak seperti KPK, Omnibus Law itu kan turunnya besar sekali ya. Ya, gerakannya kan luar biasa. Tapi kok KUHP ini padahal ini menyangkut langsung pribadi-pribadi kita ini, nampaknya protes-protes masyarakat tidak terlalu besar ya. Kayaknya dipecah itu Bang. Waktu 2019 itu kan KPK dan KUHP baru. Bergabung isunya ini. Nah, sekarang kan dipisah. Pemerintah dan DPR sadar betul nggak boleh didekatin nih. KPK dulu lah. Nah, KUHP kemudian jadi agak terpecah isunya. Tapi begitu nanti dipraktikkan berdampak, saya yakin ini gabung lagi nih. Karena orang sudah mulai membicarakan dampak dan segala macamnya terhadap undang-undang yang baru
yang diundangkan oleh DPR dan pemerintah. Ya, kita juga khawatir ya. Jangan-jangan kita menjadi dimusuhi secara internasional ya. Kalau melihat penerapan undang-undang ini agak mengganggu, terutama kan dari segi demokrasi dan hak asasi ya. Ada di pasal 600 berapa ya soal narkotika, itu juga akan jadi perdebatan di luar. Lalu pasal zina, karena itu berdampak dengan mereka mungkin tidak terlalu mengenal institusi pernikahan dengan hidup modernnya dan menganggap itu akan berdampak ke mereka. Kalau mereka nggak mau berkunjung ke Indonesia, maka dampaknya puluhan juta orang di bisnis pariwisata itu akan juga terdampak. Kedua, relasi negara. Kita menjelaskan orang merasa tidak terima dengan gagasan itu. Itu akan juga merusak pembicaraan antar negara. Karena mereka juga merasa dirugikan. Mereka kan investasi juga di bisnis pariwisata. Ada hotelnya, ada bisnis lainnya. Lalu itu terdampak kepada pelaku bisnis negaranya. Termasuk karena tidak didiskusikan ke mereka. Transportasi penerbangan. Belum lagi itu Bang, akan luas ini Bang. Jadi waduh, ini kembali efeknya seperti COVID kemarin ya. Khususnya dunia pariwisata. Ya. Ini bahaya sekali. Dan kita lihat misalnya perhotelan ini kan baru bangkit ya, kemudian penerbangan kita baru bangkit ya. Cuman ada kasus isu ini lagi jadi kolaps lagi. Iya. Kasihan ya. Kasihan. Makanya saya lihat bahwa nanti yang saya takut yang terjadi adalah kemunafikan secara luas. Apa yang saya maksudkan kemunafikan gini, Mas Ferry. Udahlah nggak apa-apa, kalian tutup mata aja. Ya kan? Biar aja mereka lakukan apa saja, datang apa, nggak usah ditangkap, nggak usah dipertanyakan, biar aja. Kan itu kan aparat di bawahnya kan, loh ini ada undang-undang loh. Kalau kita disuruh diam aja, nah ini kan jadi rusak lagi. Ya biasanya orang kalau tidak terdampak kepada dirinya, dia menutup mata. Nah problematikanya nanti akan, kalau dirinya tidak kena, bagaimana dengan keluarganya? Nah kalau dia menutup mata, suatu waktu begitu kena diri dan keluarganya, dia baru tersadar. Nah itu kemunafikan berjamaah yang akan berdampak ke dirinya dan dia akan menyesal. Memang menyesal tuh ke belakang. Belakang biasanya. Sama kayak pemilih Jokowi ya Bang. Ya.